Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gege dalam acara JJ Gaya Berbagi. Nah, untuk itu saya hari ini mau berbagi apa ya? Berbagi ilmu dan berbagi rejeki. Oke, ilmunya apa? Nanti saya akan panggilkan pakarnya. Pak Joni Gunawan yang tak asing lagi di bidang investasi dapur ngebul ya. Dia adalah founder dari Hartanah Group. Oke. Nah, aku mau berbagi nih, berbagi apa? Berbagi pulsa. Pulsa untuk 10 orang pemenang yang akan mendapatkan pulsa 50.000 ya. 500.000 akan dibagikan ke 10 orang pemenang. Untuk hari ini aku mau membuka teman-teman yang mau berbagi ilmu dan juga berbagi rezeki. Untuk yang Kamis minggu besok udah ada ya, minggu besoknya lagi baru aku kosong gitu kan. Kalau mau nanti DM saya atau telepon saya ke 0811505599. Jadi ini namanya berbagi ya, kita juga mau sharing sama teman-teman yang ada di IG Live ini supaya bisa mengisi JJ Gaya Berbagi. Kalau ditanya apa sih JJ Gaya Berbagi? Caranya kita, gayanya kita untuk berbagi ilmu dan berbagi rezeki. Itu sebabnya aku ingin panggil teman-teman yang punya hati gitu ya, punya hati di mana teman-teman yang anak-anak itu sekarang jadi sekolah dari rumah gitu kan. Jadi mereka butuh bantuan kita nih, uluran tangan kita, katanya kuotanya habis ya. Kuotanya habis, tidak bisa mengikuti pelajaran gitu kan, kasihan sekali. Jadi kita sebagai orang tua membantu supaya bisa sedikit pulsa gitu ke teman-teman. Untuk itu saya panggil Pak Joni, sudah ada ternyata, aku nggak ngeliat. Oke, sambil menunggu Pak Joni ya. Ini adalah seorang yang pakar di bidang investasi dapur ngebul, dapur ngebul, dan juga seorang founder dari Hartanah Group. Halo Pak Joni, sudah connect. Halo, Pak Joni di sana jam berapa? di Australia sekarang jam 11 malam lewat dikit. Udah ngantuk ya? Kelihatannya sudah Ya, ngantuk, oke lah, oke lah. sudah ngeplan. Enggak. Iya, maksudnya tadi udah sempet istirahat dong. Udah. Ini persiapan, jadi istirahat dulu. Cuacanya gimana sekarang di Aussie? Di Australia sekarang lagi penggantian ya, lagi musim semi ya. Jadi musim dingin sekarang ke musim semi ya, springtime. Jadi paginya, malamnya itu dingin, sejuk itu, siangnya agak agak panas. Tapi beberapa hari ini masih sejuk. Jadi kemarin-kemarin sampai paling tinggi di 30 derajat, hari ini paling tinggi cuma 26, 25 gitu ya. Terus paling rendahnya di 11 derajat, jadi agak dingin-dingin sejuk gitu loh. Australia sekarang lagi cuacanya enak nih, nyaman, dingin Jadi gitu, adem. jadi nggak pulang ke Jakarta kalau enak cuacanya di sana. Ya, dan juga di Sydney, Sydney Australia ini COVID lebih terkontrol. Jadi ya bersyukur saya bisa di Sydney, jadi lebih lebih aman. Jadi kayak kemarin mereka testing 15.000 case, yang positif cuma satu. Jadi satu pun itu sudah diawasinya di pengawasan. Jadi belum terlalu, udah lumayan terkontrol lah, tidak nyebarnya, tidak kemana-mana. Semoga terus bisa terkontrol. Ya, begitulah. Aku nanya, halo Anya, katanya Pak Joni gimana tuh corona di Aussie gitu kan. Terus tadi udah dijawab ya Hmm. Anya. Ada tambahan lagi nggak Pak Joni? Kalau di sini kan, Ya, intinya sih, di sini kalau di sangat strict Jakarta untuk masih tetap. tamu yang dari, masih banyak ya. Jadi di Australia sangat sangat disiplin. Kalau tamu dari luar negeri, kayak contoh orang Australia yang mau balik ke Australia dari luar negeri, wajib harus lakukan karantina 14 hari dan dites COVID walaupun dimanapun berada gitu kan. Jadi sangat-sangat disiplin, dan ada kurang lebih hampir 30.000 orang yang masih belum
balik ke Australia itu masih ngantri giliran untuk bisa balik ke Australia untuk pulang. Jadi ini ngantri. Jadi karena siap tiba kan pasti nunggu 14 hari, jadi tempat karantina terbatas. Jadi lumayan disiplin supaya tidak nyebar kepada lokal gitu. Ini seperti itu. Jadi karena itu sekolahan buka normal, kafe dan itu buka normal, restoran apa semua buka normal. Jadi di sini terdampaknya hanya pariwisata karena wisatawannya tidak bisa datang gitu. Kayaknya Pak Joni trauma ya kalau soal itu apa karantina 14 hari. Iya, saya sendiri pun ngalamin seperti itu, nggak boleh keluar kamar, nggak boleh keluar ini, nggak bisa buka jendela. Awal-awal sibuk terus kerja online, terus nonton Netflix itu nggak gitu kerasa. Waktu hari keberapa tuh mulai kerasa boring juga ya, kemana-mana nggak ada udara segar. Oke, Pak Joni, terima kasih ya tentang apa Australinya. Nah, ini malam ini tuh berbicara tentang investasi. Kenapa sih kok masih bisa dapur ngebul Hmm, kemana-mana masih tetap dapurnya tetap ngebul. Nah, ini tolong dijelasin ke hmm. teman-teman di live ini supaya mereka juga bisa apa namanya dapurnya ngebul juga seperti kita. Jadi sangat sangat bersyukur saya belajar tentang investasi ya kan. Jadi dengan investasi ini kan bagaimana uang bekerja buat kita, bukan kita yang cari uang. Nah, di situasi pandemi seperti ini banyak produk investasi yang tidak begitu bagus, istilahnya tidak menghasilkan dan ya ataupun rugi gitu ya. Nah, jadi bersyukur banget saya belajar tentang investasi dan menginvestasi juga di produk yang beda-beda dan khusus karena melihat bahwa kita bisa belajar ternyata kan beda-beda pundi investasi itu punya bisa expose resiko dan keuntungan yang berbeda. Jadi bersyukur nih karena kondisi pandemi ini kita ada investasi di sebuah strategi yang di masa pandemi pun masih aman dan masih menghasilkan. Betul. Jadi itu sangat bersyukur saya punya perusahaan di Indonesia, karyawan cukup banyak, tiap bulan mesti ratusan juta lah itu bayar gaji ya. Itu karena kita nggak ada penghasilan ini kalau ada orang accounting manajernya saya tuh bisa jadi saksi. Kita punya bisnis, penghasilannya tidak bisa nutup biaya biaya karyawan, udah pasti nggak bisa karena kondisinya pandemi. Yang bisa membuat kita bayar gaji karyawan, yaitu hasil investasi kita gitu loh. Jadi hasil Betul. investasinya saya bisa bayar gaji karyawan yang sampai puluhan orang dan keluarga saya di Australia pun tidak terganggu, malah kita bisa menikmati lifestyle yang kita mau. Nah, jadi kita merasa sangat bersyukur, kita paling pengen sharing sih bahwa supaya semakin banyak orang itu juga yang pusing, yang bingung, siapa tahu bisa membantu mereka di masa pandemi ini bisa bisa tetap dapurnya ngebul terus, nggak usah khawatir gitu ya. Nah, itu tujuan kita lebih sharing ke arah sana. Ya, teman-teman mau tahu bagaimana sih Pak Joni caranya? Silakan dengan uang Hmm. berapa sih bisa seperti kita gitu. Oh gitu. Jadi gini, sebelum kita masuk ke investasi harus paham bahwa setiap investasi itu ada resiko, ya kan? Jadi jangan kita cuma ngomong enaknya aja, profitnya aja, tapi tidak paham resiko. Nah, bagaimana kelola resiko itu yang paling penting, ya kan? Jadi bukan cuma untungnya doang, tapi resikonya bisa habis semua tuh nggak ada artinya juga. Nah, jadi kita mesti belajar manajemen resikonya supaya bisa kita punya modal tidak tergerus lah, kita tidak rugi. Nah, jadi yang sekarang nih saya pakai instrumennya adalah di bidang forex commodity gold gitu ya. Nah, kenapa? Karena di situasi kondisi pandemi ini pun negara antara negara itu masih dagang. Ya kan? Jadi harga forex itu terus ada penggerakan, jadi tidak terganggu. Tidak seperti saham. Kalau saham sekarang lagi turun atau apa, mungkin kita tidak bisa beli dan harganya harapin naik karena tertekan gitu ya. Jadi tapi kalau ini transaksinya terus terjadi, harga mau naik mau turun kita masih masih dapat keuntungan. Nah, tapi kalau kita hanya main forex tradisional, kita trading biasa, itu resikonya besar sekali. Jadi Betul. kita pakai hedging. Nah, konsepnya hedging itu kayak asuransi. Kalau kita pasang dia harganya beli, harganya naik-naik, kalau harganya salah arah kan rugi. Terus Betul. main lagi salah arah kan rugi.
Ya. Salarnya rugi lagi kan, totalnya habis saja. Nah, itu seringkali ngalamin banyak investor ya kan, karena tidak pasang tidak manage resiko dengan baik. Nah, kita uh, takut salah arah waktu beli, karena takutnya kalau salah arah beli kan harga turun kan. Jadi kita pasang jual juga. Jadi kita pasang beli dan jual sekaligus, otomatis menjadi sebuah konsep kayak asuransi gitu, kayak hedging. Ini konsep hedging yang kita jalankan, dan bersyukur banget strategi ini udah kita testing selama 3 tahun. Nasabah yang ikut kita tuh saat ini belum mengalami kerugian, asal Iya. ikutin strategi kita ini gitu loh. Malah pandemi ini terus ada peruntungan. Sorry. Bukan kapok, malah nambah terus. Kayak Ya, ya. makan cabai kan pedas Pak Joni. Ini nambah lagi gitu. Kayak makan cabai luar biasa, enak banget. Ketagihan. Ketagihan ya, ketagihan ya. Nah ini karena banyak situasi yang karena pandemi ini kan penghasilan dari bisnis atau dari investasi lain tuh lagi mandek, yang bisa terus menghasilkan ya salah satu ini tuh. Jadi banyak nasabah saya ya nambah sendiri. Saya tidak istilahnya tidak follow up atau tidak apa, dia yang ngatur kebutuhan sendiri, dia nambah sendiri gitu. Jadi ya kita bersyukur sih bisa Iya. bantu banyak nasabah, banyak banyak orang bisa melewati pandemi ini gitu. Jadi ini teman-teman jadi makin dekat kan. Karena kan istri kita memberi rezeki, kan kita memberi nafkah istilahnya ya kan, untuk supaya keluarga mereka terpenuhi. Jadi itu sangat bersyukur lah. Nah ini minimumnya berapa? Nggak terlalu besar. Kalau kita mau usaha atau mau investasi kan puluh ratusan juta atau miliaran ya. Ini hanya pada 4.500 US dollar, itu kurang lebih 50-60 juta kira-kira. Nah, itu udah bisa bisa mulai investasi, dan kalau mau tarik modalnya boleh bilang udah kayak deposito, nunggu 1-2 bulan udah bisa cair. Jadi lumayan cukup cair, dan penghasilan cukup menarik lah. Setahun 20% dapat lah setahunnya. Jadi itu kenapa 20% itu bagus? Karena Warren Buffett nih, orang yang terkaya di dunia aja ya, dia paling dapat setahun cuma 22%, 21%. Kalau kita bisa 20 atau ke atas ya, berarti kita nyamai nyamai dia tuh. Jadi seperti itu. Jadi 20% ke atas lah dapat lah kira-kira gitu. Iya, 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 oke. Tuh teman-teman 20% cari di mana ya? Sekarang bank aja kan cuma 3 atau 4% per tahun kan ya. Boleh tahu buat Pak Joni kan kemarin katanya, oh iya udah bisa sekolahin anak ke luar negeri gitu. Bahkan Hmm. itu boleh cerita itu Pak, Ya, impact eh, ini semua. jadi dulu sebelum mengenal strategi ini, aku hitung dengan kerjaan saya dulu sebagai salah satu direktur operasional perusahaan yang cukup besar, dan juga sebagai sebagai apa namanya tuh konsultan ya untuk perusahaan-perusahaan besar, itu sering sering dipanggil lah untuk kasih fasilitasi dan strategi gitu ya. Terus ini apa namanya, dari hasil gaji sama hasil saya jadi konsultan, saya hitung-hitung kalau suatu hari saya ke Australia itu butuh 4 tahun buat nabung. Jadi Wow. saya hitung tuh selisihin uang, nabung. Nanti kalau waktu di Australia, anak sekolah biayanya tinggi, terus cari tempat tinggal, dan lain-lain itu butuh 4 tahun gitu ya untuk bisa mencukupi bulanan di sini. Nah, Ya. bersyukur banget mengenal strategi ini, saya nggak butuh begitu lama. Saya tabung 1 tahunnya aja udah bisa tercapai. Udah bisa Betul. pindahin, ini baru tahun kemarin. Saya kirimkan dua anak, dan keluarga jadi tinggal di Australia seperti ini. Jadi memang karena kita penghasilannya dalam dolar, jadi kursnya naik seberapa pun juga nggak masalah. Jadi karena penghasilannya juga dolar, jadi pengeluaran kita dolar, jadi nggak masalah gitu loh. Malah tambah dolar lagi. Hmm, Iya, iya. hmm. Oke, apa manfaatnya Pak buat keluarga sama yang mau dibagikan ke teman-teman gitu, manfaat dari keluarga, terus apa aja tuh Pak? Maksudnya gimana? Aku kurang paham manfaat dari keluarga. Teman-teman yang mau investasi gitu gimana dari awal? Ah, ah, ah. Yang Oke. Eh, sarannya buat teman-teman yang mau memulai investasi bagaimana Pak? Karena kan oke. ada yang tertarik nih gitu. Hmm. Jadi sebelum investasi, saya selalu saran harus ada dana darurat dulu. Jadi gini, eh,
sebelum melari harus jalan dulu. Kalau jalan belum bisa, jangan lari dulu. Ya, jadi selalu saya pakai approach-nya itu sangat lebih hati-hati. Jadi harus ada dana darurat. Dana darurat apa sih? Dana darurat itu adalah kita ada simpanan kurang lebih 6 sampai 9 bulan dari biaya pengeluaran kita. Jadi kalau pengeluaran kita adalah contoh 10 juta, ini angka asal angka ya. Kalau per bulan 10 juta, tabungan saya, dana darurat saya harus ada 60 sampai 90 juta. Ya, kenapa? Kalau ada apa-apa, kita masih bisa hidup 6 sampai 9 bulan. Jadi tanpa harus cari investasi. Pemikirannya seperti itu ya. Jadi itulah pemikiran tentang apa tuh dana darurat. Nah, dari selebihnya itu baru kita mulai investasi. Nah, jadi jangan jangan investasi ini masih buat bayar uang anak sekolah atau buat apa itu jangan divestasikan karena itu masih uang yang dibutuhin. Lebih baik kita pisahin uang yang buat di tabungan. Jadi kalau belum bisa nabung, pasti belum bisa investasi. Ya kenapa orang tua kita kan ajarin kita harus nabung, harus hemat? Ya sebenarnya itu adalah basics untuk kita bisa berinvestasi supaya uang bekerja buat kita gitu loh ya. Jadi itu stepnya itu dulu dana darurat. Setelah itu baru alokasi dana buat mulai investasi. Nah, sebaiknya ada investasi di banyak pundi, diversifikasi di banyak-banyak pundi. Kenapa? Di situasi ekonomi yang berbeda, terjadi resiko yang berbeda kepada produk yang beda-beda. Jadi kalau kita punya banyak pundi investasi, ada di properti, ada di emas, ada di forex, ada di saham, ada di macam-macam, terjadi sebuah resikonya nggak kena semua, kena cuma sebagian. Nah, tapi kalau kita udah baca, oh ternyata sekarang ini lagi resesi, lagi ekonomi kurang baik, kita bisa memberatkan investasi kita kepada produk tertentu yang bisa menghasilkan atau bisa primadona di masa seperti ini. Contoh di situasi sekarang, saya properti saya kurangin, saham saya kurangin, saya masukin di banyak taruh di forex supaya bisa menghasilkan cash flow. Di masa setelah pandemi, sahamnya turun, properti turun, ini kan menghasilkan cash flow. Saya ambil cash flow tiap bulan ini buat saya beli saham, beli properti. Jadi sebelum itu persiapan dulu tuh digedein di yang ini supaya bisa menghasilkan di sebelah sini dan dari sini tiap bulan menghasilkan untuk saya beli sesuatu yang lebih besar. Jadi akhirnya mengakumulasi asetnya lebih banyak lagi. Itu step-stepnya ya. Jadi simpelnya gitu mulai dari tabungan dulu, alokasi sebagian melatih dan akhirnya baru kita mulai masuk investasi yang kita sanggup ya. Dan apapun yang kita mau invest harus belajar dan harus paham. Jangan ikut-ikutan, jangan oh kayaknya sih bagus, dengar-dengar. Enggak, sendirinya harus paham dan mengerti karena setiap investasi mengandung resiko dan kita harus paham bagaimana kelola resiko itu. Nah, itu yang paling penting. Bukan untungnya, bukan tergiurnya, bukan trennya. Lebih bagaimana kelola resiko supaya tidak kena kita reduce banget resiko kita supaya kita bisa nikmati keuntungan. Nah, itu sih berapa tips ya. Pak Joni, yang untuk di investasi dapur ngebul ini, resiko terjeleknya Hmm. gimana ya kalau boleh tahu? Nah, Terjeleknya. di strateginya ini sih resiko yang ada adalah resiko liquidity. Karena tidak bisa setiap saat butuh uang tuh langsung cair, tidak bisa. Butuh waktu 1-2 bulan buat cair, ya kan? Jadi resiko liquidity. Resiko kehilangan modal boleh bilang tidak ada. Resiko tidak ada income boleh bilang juga tidak ada, ya kan? Jadi resiko kerugian, kehilangan modal, itu tidak ada. Resikonya liquidity. Itu istilahnya biasa kalau kita taruh di suatu produk itu butuh waktu buat bisa cair contoh itu resiko liquidity itu. Nah sama kayak kita beli properti, kita beli properti belum tentu sekaligus saat itu juga bisa jual kan, bisa butuh waktu, bisa bisa butuh berapa lama akhirnya laku. Prinsipnya kayak kayak gitu kayak properti kayak kayak deposito yang butuh jatuh tempo, butuh kita 1-2 bulan baru bisa cair. Nah, kalau kita bisa ngelola resiko itu, nah modal kita terjaga, keuntungan kita terjaga gitu. Tuh teman-teman cari di mana lagi investasi yang resikonya luar biasa terjaga, ya kan? Ya Pak Joni, ya. Hmm, Udah betul. 3 tahun, saya tahun gitu kan. Dulu saya terseok-seok, cerita sedikit dong Pak Joni. Bisa Ya terseok-seok, cerita sekarang saya cerita tersiap-siap gimana? Coba cerita. itu kan terseok-seok gitu kan, cari di mana bisnis yang menguntungkan tapi modalnya tidak hilang, ya kan. Dulu kan saya kalau misalkan investasi di dunia project itu nagihnya lama, productionnya apa, bikinnya juga lama gitu kan. Kita mau harus cari customer dulu, macem-macem banyak sekali. Jadi apa namanya
waktunya itu 1 tahun baru bisa nagih dari kita investasi gitu kan. Oh. Kalau ini kan Hmm, hmm. seminggu udah dapat ya. Kalau profit ya bisa bisa tarik lah. Kalau profit liquid, kalau udah dapat menang profit mau tarik dalam 2 3 hari udah nyampe ke rekening kita. So ya itu enaknya gitu. Jadi pemikiran gitu. Kalau kita udah ini ada cerita zaman lalu ya, ada cerita zaman lalu di mana ada seorang menemukan angsa yang bisa bertelur emas. Pernah dengar ceritanya nggak? Pernah. Ya kan? Jadi gini, angsanya bisa bertelur emas ya. Jadi ini cerita bahwa kita belajar sebenarnya bagaimana kelola keuangan kita dengan baik ya kan. Nah, kalau pas angsa telur emas, wah orang bersyukur telur emasnya bawa ke pasar dia jual, udah dia dapat penghasilan buat bisa cukupin buat keluarganya. Besok ternyata bertelur lagi. Ya kan bertelur lagi, dia bawa ke pasar untuk jual telurnya. Jadi itu jadi ada penghasilan ya kan gitu. Nah, tapi kalau si dia yang petani itu merasa, aduh, tapi satu-satunya pelan juga ya. Saya pengen beli Ferrari, saya pengen beli rumah yang gede, saya pengen beli tas yang mahal gitu ya, tas Hermes gitu ya. Nah, akhirnya coba belek itu mangsa dengan harapan menggali telur-telur dalam angsa lebih cepat. Aku nggak sabaran, nggak mau satu-satu, saya mau langsung black angsanya, mau langsung dapat emasnya seketika juga. Nah, tapi si petani itu waktu dia bunuh angsa itu, dia belek, ternyata tidak ada emas sama sekali dalam angsa itu. Nah, Jadi jadi ini, jangan sampai karena kita terlalu cepat ingin sesuatu, sebenarnya kita dari emas yang telur emas pelan-pelan terkumpul juga bisa, tapi dia belek ya modalnya habis. Modal dia pakai buat sesuatu, akibatnya modalnya tidak bisa metelurkan telur emas lagi. Nah, prinsip sebenarnya sama. Kalau kita mau dapur kita ngebul, sebenarnya kita harus kelola bagaimana angsa ini makin gemuk, makin gede, atau makin banyak angsanya. Supaya telur-telurnya aja kita pakai, angsanya jangan disentuh. Supaya makin banyak angsanya nanti bertelur dan ini supaya makin besar, nah telur-telurnya kita pakai untuk bisa mencukupi biaya kita sehari dapur kita ngebul terus gitu. jadi kita harus numpuk-numpuk, nambahin terus. Oke, Pak Jody, Ya, sudah 20 menit lewat. Sepertinya boleh kita lihat pertanyaan nih. Bagus-bagus pertanyaannya. Investasi milenial hmm. itu seperti apa ya gitu katanya. Buat millennials. Nah, sebenarnya millennials atau siapa investasi prinsipnya sama ya kan. Teman intinya kalau millennials kan anak-anak muda, modalnya nggak terlalu besar ya kan. Jadi buat mereka prinsipnya sama. Millennials atau tidak harus ngerti apa yang mereka investasikan. Itu dulu. Mereka mau ngerti nggak, mau belajar nggak? Tidak ada. Asal ikut Pak Joni, asal buku gak, setiap orang beda-beda. Setiap orang kan stylenya beda, kebutuhan beda. Jadi walaupun ikut, mesti belajar, mesti analisa sendiri, mesti punya pemikiran sendiri. Nah, jadi itu. Jadi kalau memang buat 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 apa namanya buat millennials adalah modalnya kalau bisa kecil itu lebih cocok ya. Jadi kalau untuk prinsip forex ini modalnya 50-60 juta sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi kalau mereka merasa atau keberatan ya prinsip gotong royong ya rame-rame aja ya kan. Berapa anak muda kan rame tuh kali kumpul kan puluhan orang ya nggak apa-apa kita kumpul jadi satu terus kan kecil-kecil nggak kerasa kan bisa udah mulai. Nah, itu sih boleh 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 jalani seperti itu. Sebelum banyak strategi investasi yang lain, juga ada kita kan juga ada hub fund ya, equity crowdfunding itu juga kita target buat para millennials. Jadi bisa beli franchise makanan 5 gerai franchise makanan dengan harga 500.000 saja. Jadi Tuh. bisnis 500.000 udah bisa. Jadi itu benar-benar tidak ada alasan tuh udah tidak mau bisnis ya. Jadi tapi itu resiko ada. Nah itu karena bisnis franchise makanan resikonya apa? Kalau tidak ada yang belanja, tidak yang beli, tidak rame, ya itu resiko. Intinya modalnya bisa hilang gitu kan. Nah, jadi kita mesti paham bahwa setiap bisnis punya resiko yang berbeda dan itu yang kita perlu perlu tahu tentang harus mengerti setiap investasi itu apa aja. Dari Karisma ya. Karisma investasi cocok buat ibu-ibu supaya dapur tetap ngebul. Yang cocok buat ibu-ibu Eh, mungkin yang harpat itu ya. Nah, kalau 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 tergantung ibu-ibu segmen apa, saran saya sih
dapur ngebul yang dijalani Bu Gege udah cukup bagus. Soalnya nggak terlalu berat dan sangat sangat lumayan terkontrol resikonya. Dengan mudah kok ngeceknya lewat handphone. Kalau lihat IG-nya Bu Gege kan olahraga, ya kan, bagi-bagi, ya kan. Jadi sangat santai untuk bisa nikmati hidup dan tetap masih bisa investasi. Saya rasa itu cukup oke, ya, itu cukup oke. Kalau memang mau belajar yang lain boleh. Ya harus mengerti belajar setiap produk investasi sebelum seperti itu ya. Iya. Jadi dulu itu kalau ada yang nanya, Google bagaimana dulu sama sekarang gitu kan? Kalau dulu yang saya bilang, saya jadi pengusaha. Pengusaha itu belum tentu bisa untung seperti yang sekarang saya geluti ya di bidang investasi. Jadi pada saat saya kerja pengusaha dulu tuh modal belum tentu bisa kembali yang tadi saya sampaikan. Modal bisa belum tentu 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun itu kadang saya nagihnya tuh bertahun-tahun sampai ada yang 5 tahun juga baru ketagih. Itu sebab Hampir 5 tahun. Waduh, kan saya yang Gresik itu yang Gresik yang Gresik surat waduh. baru ketagih udah 5 tahun. PO-nya kalau nggak Itu 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 modal udah keluar, keringat udah keluar, tapi itu belum bisa nikmati hasil kerjanya gitu ya. yang di Bali itu sudah 2 kali pembiayaan gitu, saya dua kali modal. Jadi bukannya malah untung, malahan kita ngerasa modal aja 2 kali berarti kan Hmm. itu gagal gitu, gagal total. Nah, bagaimana sekarang supaya kita bisa survive gitu loh. Pada saat Pak Joni tawarkan dulu aku juga nggak percaya loh Pak. Nggak, Saya inget, saya inget 1 tahun saya jelasin ke Bu Gege, saya bujuk Bu Gege itu 1 tahun baru akhirnya dia mau coba sama sama saya, ya kan? Malah sekarang ketagihan ya Bu. kan kadang-kadang saya ini buat cicilan, enggak buat investasi aja, udah diinvestkan lagi. Karena kenapa, kalau diinvestkan kan saya langsung tahu gitu, oh iya ada hasilnya gitu untuk minggu depan atau minggu depannya lagi gitu kan. Tapi kalau saya masukin ke cicilan bayar utang kayak gini, udahlah nanti udah utangnya nanti aja, toh masih menguntungkan gitu. Masih ada selisih gitu. Walau kalau bayar utang kan pas aja, paling berkurang sedikit. Bahkan kita cuma nguntungin bank aja. Mendingan kita pakai dulu puterin di sini. Oh, Luar biasa pemikirannya. jadi kalau kita bayar bank, oh iya 1%, mesti ya bank 1% sih rata-rata ya, bahkan kurang gitu kan. Hmm. Kalau kita investkan bisa dapat 2-3%, ya ada selisihnya gitu ya, bersyukurlah gitu Hmm. Pak. Bersyukurnya kan Hmm. bisa bagi pulsa nih sama idenya bagus kan Pak ya. Kita bisa berbagi, Boleh, boleh, boleh. kita juga bisa Ya. berbagi ilmu, bisa berbagi rezeki gitu kan. Jadi Hmm. Hmm. teman-teman semua juga next, bukan Pak Joni aja, mungkin ada teman-teman yang lain yang nonton di sini, ada ingin Hmm. berbagi ilmu dan berbagi rezeki kecil buat teman-teman penonton yang memang di sini juga ada kebutuhan buat pulsa belajar gitu. Ditunggu ya nanti DM aku atau telepon aku. Yang belum tahu telepon DM aja cukup, nanti aku bales gitu loh Pak Joni. Hmm. 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 Jadi aku sendiri ini JJ Gaya Berbagi ini fasilitator. Pertama sih modal tuh, pertama nggak ngajak-ngajak, aku ngobrol-ngobrol aja, terus teman-teman banyak banget yang karena mungkin ada gimmicknya gitu kan, banyak banget. Terus aku coba berbagi juga gitu pulsanya. Terus yang kedua, ketiga, keempat tuh teman-teman semua gitu, sembari berbagi ilmu ya berbagi rezeki gitu. Impactnya luar biasa. Aku tuh yang jadi kayak belajar banyak. Aku Hmm. 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 rezeki aku jadi lebih mudah lagi gitu loh. Pada saat aku keluarkan Hmm. bukan malah berkurang, malahan aku terus deras dari teman-teman yang dekat juga. Oh ya Gege ini ya, oh ya aku deh. Jadi banyak banyak yang mau Hmm. Hmm. nasuku untuk ini gitu sih Pak Jan. Hmm. Hmm. Keren, jadi saluran berkat buat banyak orang ya. Jadi saluran berkat, jadi fasilitator. Aku lebih suka, aku ini adalah fasilitator. Jadi waktu aku persembahkan Hmm. buat semua gitu sambil aku belajar. Hmm. Belajar Pak Joni tahu Hmm. sendiri. Tadi ada buka-buka handphone Pak. Yang pertama kali aku ikutan training TNT, Training for Trainer.
Boro-boro ya aku nggak bisa bicara seperti ini kayaknya ya Pak ya. Bisa, asal ada kemauan pasti bisa. Latihan, jam terbang aku mulai nambah, gitu aku mulai pede. Nggak pernah lagi sekarang. Pak Joni tolong dong jangan nonton saya. Aku lihat begitu. Pak Joni tolong jangan liatin saya dong. Saya jadi kayak wah jantungnya copot Pak. Beneran. Hmm, Kalau mhm. sekarang udah bodo amat gitu loh. Udah orang mau nonton mau gimana. Sekarang udah bisa ngobrol di depan banyak orang seperti itu intinya. Iya kan Hmm. Pak? Pangannya lebih banyak atau lebih jauh atau lebih gimana? Jalan bagus, lebih lancar, lebih ngeflow, lebih lebih pede, hebat. Top, 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 top. Iya, iya kan. Jadi bagi teman-teman yang apa, jangan keder, jangan merasa aku mah nggak bisa gitu. Dulu jujur aku juga nggak bisa gitu kan. Tapi punya kemauan, punya tekad supaya latihan terus. Jujur aja tuh yang deg-degan jadi hilang. Jujur aja yang memang Hmm, kita bicara jadi bisa bicara gitu. Jadi jangan jangan mudah menyerah, jangan merasa ngejas diri kita itu tidak bisa dengan kita mulai, dengan kita mau belajar, dengan kita konsisten. Aku sih jadi konsisten nih. Sekarang ada 3 yang aku ikutin. Jadi ada WISE hmm. di setiap hari apa? Setiap hari Kamis ini kan. Wise hari Sabtu ya? Oh, Kamis ya, bukan Sabtu. Senin udah ada WISE. Oh, oh, Selasa oh, Senin Wise. Nah, terus Sabtu udah ada Tupik dan sekarang ini Tupik. gaya itu bergaya berbagi. Gaya berbagi itu hari ini. Hmm, Jadi itu udah hmm, bagian udah kayak bagian aku soalnya sekarang teman-teman juga udah kayak support banget dan Pak Mersa juga selalu kayak ngikutin gitu jadi semakin hmm, hmm, semakin banyak gitu yang tertarik yang memang teman-teman semua mau juga apa namanya sharing seperti itu. hmm, hmm, hmm. Keren, keren, Happy keren, keren. happy sih tapi maksudnya ya tetap masih masih belajar Hmm, tetap hmm, belajar cari kata-kata yang lebih ngeblow hmm. kata-kata Sunda. Iya, Pak Joni ada sarannya lagi untuk yang pertanyaan sih banyak banget, cuman aku apa namanya mau bacain satu persatu, kayaknya luar biasa nih, banyak banget. Hmm. Mau jawab Pak? Terserah sih Ya, Kak, kan kalau mau tanya boleh, kalau banyak mau tanya banget. apa boleh. Oke, pertanyaannya banyak banget nih. Selamat malam Pak Joni, Bu Gege, semangat mantul luar biasa. Mantul apa ya? Mantap betul. Oh, iya banyak sekali bilang selamat malam gitu kan. Oke. Malam juga. Oh, resiko apa yang sering terjadi jika berinvestasi? Nah, ini bagus. Oke, Oke. resiko apa yang terjadi adalah gini, tergantung tergantung investasinya di mana, punya resiko yang berbeda. Contoh kita paling gampang aja ya, paling gampang. Deposito di bank, katanya itu paling aman. Nah, kita ajak ngobrol. Deposito di bank nih, kita taruh uang di bank deposito. Ada resiko nggak? Resikonya apa? Kita ajak nih, setiap produk pasti ada resikonya. Pasti, katanya kan nggak ada resiko. Apakah benar nggak ada resiko? Ini aku buka, bongkar. Pertama, resiko yang pertama adalah setiap nasabah di bank, resikonya satu, banknya bisa bangkrut. Banknya bisa bangkrut. Nah, kalau bangkrut, kita hanya ditutupi sama LPS, ya, lembaga penjamin simpanan itu maksimum cuma 2 miliar. Jadi mau tahu mau taruh uang berapa besar pun, ternyata kalau banknya bangkrut, yang paling ditingguni hanya 2 miliar. Dan kalau ikutin suku bunga yang diatur sama LPS. Jadi kalau suku bunganya diaturnya lebih, itu tidak ada tidak ditanggung, tidak diprotek ya kan jadi gitu. Jadi itu udah resiko tuh banyak orang tidak tahu tuh satu, itu resiko satu. Itu bangkrut kan tidak akan jarang terjadi, nggak selalu ya kan itu insidental mungkin terjadi mungkin ya baru kemarin tuh banyak tuh yang perusahaan BUMN
bank-bank besar ada yang bangkrut ada kan, itu banyak yang nasabah uangnya nggak kembali. Nah itu satu. Kedua, yang pasti semua orang kalau tabung deposito di bank itu pasti kena resiko ini. Itu tidak bisa terhindar. Udah pasti kena resiko. Resikonya apa? Resiko inflasi. Namanya inflasi. Inflasi itu artinya apa sih? Nah, kalau kita contoh ada ruko atau rumah dekat rumah kita, jual ruko angkanya dapat sekian deh, berapa? Angka sekian. Uang itu masukin ke deposito. Bunga berbunga nggak dipakai, bunga berbunga biar terus berkembang besar ya kan. Lewatin 10 tahun, uangnya dikeluarin dari bank, ya kan. Terus kita coba beli ruko yang sama, pada uang yang dari jual ruko itu bunga berbunga, kebeli nggak? Nggak kebeli karena harga udah melampau. Jadi seperti kayak itu inflasi. Jadi harga ruko tuh naik. Coca-Cola teh botol dulu 100 perak satu botol, sekarang udah 3.000 sebotol, 6.000 sebotol ya kan. Harga itu apa lagu zaman dulu, Abang tukang bakso, mari-mari ke sini, aku mau beli ya kan. Satu mangkok hanya 500. Sekarang mana Ah, dapat 500 perak bakso? Ya kan di lima- bakso kita beli itu udah kena kena 30.000, udah 35.000 ya kan, udah nggak lima. Jadi itu contoh uang yang sama itu tidak lagi beda gitu ya, tidak nilainya beda karena inflasi. Nah itu contoh salah satu. Nah produk yang lain juga sama, soal properti. Properti itu solid tapi nggak liquid. Nah, dia bisa ada capital gain, dia juga bisa dapat cash flow. Jadi properti bagus. Resikonya apa? Mau jual belum tentu laku. Dan kalau butuh uang, contoh nih kita punya properti besar, saya butuh uangnya sedikit, ya kan? Lagi butuh uang nih, butuh beli sedikit. Bisa nggak? Propertinya saya mau jual satu kamar aja deh. Kamar tidur yang atas tuh saya mau jual, saya nggak mau jual yang lain. Nggak bisa. Sekali jual, jual semua, ya kan? Saya jual, jual semua. Tidak bisa pilih-pilih mau jual yang mana. Itu satu resiko dari properti gitu ya. Jadi belum tentu laku, ya kan? Belum tentu laku, susah laku. Dan kalau mau jual, mesti jual semua. Dan properti cuma ada bagusnya cuma satu gitu. Contoh lokasinya bagus itu cuma ada satu. Kita mau beli lebih di lokasi itu belum tentu ada yang sama gitu kan. Mesti beli lokasi yang lain. Nah itu setiap produk investasi punya resiko yang berbeda. Jadi kita mesti lihat pila-pila ini ngaturnya gimana gitu. Contoh seperti itu ya, itu berapa contoh resiko dari investasi apa aja itu pelan-pelan kita belajar. Pilih satu produk yang Anda mau kuasai, yang kita belajar ngobrol-ngobrol aja ini gimana resikonya. Tadi bisnis investasi resikonya apa? Resikonya bisa aja nggak laku, terus nggak ketagi, barang dikirim hilang tengah jalan, itu resiko semua kan. Belum lagi masalah pajak, kalau kita lapor pajak nggak bener, kena 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 dari jadian pajaknya lebih gede lagi kan, bisa kaget gitu. Nah itu banyak faktor bisnis itu, banyak resiko juga. Belum lagi urus izin, tiba-tiba usahanya lagi bagus, totonya pemerintah merubah 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 peraturan dan izinnya nggak berlaku dan nggak bisa berusaha. Atau ada resiko saingan, tiba-tiba ada saingan masuk dengan modal lebih besar, harga lebih murah, servis lebih bagus, menyaingi sama kita. Sanggup nggak kita bersaing sama mereka? Nah, itu semua resiko gitu. Dalam bisnis banyak resiko juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana dong biar kita cepat dapat angsa emas dan biar terus hidup yang berkecukupan. Nah, itu dengan itu tadi. Ya kan? Prinsipnya gini, tidak ada shortcut. Jangan pikir, wah cepat-cepat dapat, nggak ada shortcut. Harus pelan-pelan dikumpulin gitu ya. Jadi ini tahap pertama adalah Anda mesti menciptakan uang dengan cara yang paling singkat dan paling banyak. Maksudnya apa? Kita kalau kerja atau usaha atau nyanyi atau apapun memakai waktu dan talenta kita tukar dengan uang. Setuju ya? Nah, ada penyanyi seperti Inul dari Tisa ya kan. Inul 1 jam nyanyi mahal gitu ya. Kalau saya nyanyi mungkin nggak dibayarin gitu. Beda. Jadi talentanya beda ya kan. Tukar waktu, hasilnya beda. Nah, kita mesti mengerti setiap orang punya talenta, punya kekuatan. Yuk, apa yang kamu lakuin dengan waktu kamu bisa tuker untuk dapat dapat uang, dapat dapat penghasilan. Nah, itu dulu. Kalau itunya sudah kuat, bisa bisa baru alokasi kepada nanti angsa-angsa yang lain gitu ya. Jadi itu sih yang boleh saya sarankan adalah mengkuatkan kemampuan penghasilan Anda atau mengkecil pengeluaran Anda supaya ada uang lebih. Uang lebih itu ditabung. Udah mulai tabung, baru kita mulai investasi. Hemat ya judulnya. Ya, umur berapa berinvestasi? Terus jawab aja langsung ya. Ini kebanyakan. Takutnya waktunya habis. Terus profit tiap Oke, kami. oke.
bagaimana perkembangan TRFX Indonesia dunia gitu kan. Ini kayaknya teman-teman TRFX Pak Junedi makin asik kan. Dia mau nambah lagi tuh Pak. Ois, bagus, Udah bagus. siap motor. Nah, usia berapa mulai investasi? Saya usia 20 tahun kayak 20, 20, 21 tahun aku mulai investasi hal-hal yang kecil dulu. Ya itu mulai dari situ ya, gitu. Kalau Ya Tiara Fax, range-nya antara 20 sampai 30, kadang bisa 40, 50. Tapi kita harapannya kalau bisa tahun 20 udah bagus sekali. Pak Joni Hepan terdaftar di OJK enggak? Lagi proses. Jadi kalau jadi saya salah satu konsultan OJK dulu ya. Jadi saya sangat paham seluk-beluknya. Kita disarankan sama OJK 1 tahun dulu aja jalan dulu, nanti baru daftar. Kenapa? 1 tahun itu kan kita kalau ada update, ada perubahan itu bisa bisa langsung cepat. Kalau izin OJK, kalau udah izin OJK cepat update itu harus approval, butuh waktu yang lebih lama. Jadi kita sudah ngobrol dan cara kerja kita udah dipaham sama mereka dan mereka sangat welcome banget. Karena cara kita itu Iya. sangat transparan dan itu terobosan. Jadi itu ngobrol sama bursa, bursa pun sangat support kita. Jadi kita banyak didukung lah. Ini banyak pemerintahan dari Kementerian UMKM, dari pendidikan, dari banyak lembaga-lembaga komunitas UMKM, ada komunitas pelaku kuliner juga mendukung kita. Jadi walaupun kita belum full terdaftar, cara kita sangat transparan. Saking transparannya, jadi orang jadi lebih lebih nyaman. Soalnya terdaftar OJK belum tentu aman juga ya. Banyak yang gagal karena tidak transparan waktu mereka jalanin apapun tidak transparan. Jadi gini, saya percaya gini, kalau terang menerangi, gelap tidak bisa sentuh. Sama berhal dengan uang dan bisnis. Kalau kita terangin uang, kita terangin investasi, gelap tidak bisa sentuh. Korupsi yang aneh-aneh tidak bisa sentuh karena terang, karena transparan. Nah, prinsip saya seperti itu. Kalau udah ada terang, sudah ada transparansi, tidak bisa dikorupsi, tidak bisa ganggu gugat. Kenapa perusahaan TBK yang udah di bursa itu orang tetap invest karena diaudit setiap 3 bulan ada terangnya. Kalau saya nanti tiap hari bukan tiap 3 bulan akan ada laporannya. Itu jauh lebih terang, transparan. Itu yang buat ngomong bursa mereka bilang kalau ini bisa tereksekusi Pak, dia bilang ini merubah cara Indonesia berbisnis selamanya UMKM bisa naik level. Mereka excited banget, sangat mendukung program-program seperti ini. Oke Pak Joni takut nggak bisa tayang karena udah hampir mau 1 jam. Hmm, hmm. Jadinya bermanfaat banget nih ya. Teman-teman kayaknya happy banget, terinspirasi Pak Joni. Kayaknya boleh ya minggu depan dilanjutin. Tinggal atur aja. Apa sih nggak boleh bawa gege? Pokoknya everybody happy katanya, terinspirasi banget, luar biasa Pak Joni, banyak sekali. Tapi aku takutnya nggak bisa tayang diulang, jadi dicukupkan sekian dulu ya teman-teman semuanya. Mohon maaf ya belum terjawab pertanyaannya, dan nanti aku akan umumkan siapa yang mendapatkan pulsa 10 orang pemenang. Yang belum menang hari ini jangan kecewa, soalnya minggu depan juga ada lagi gitu ya. Nanti saya carikan donatur Hmm. terus. Oke ya, terima kasih Pak Joni. Luar biasa. Terima kasih. Selamat Ya, teman-teman selamat silakan follow DM. Saya juga bisa jawab. Saya jawab juga lewat IG ya. So, pertanyaan yang ini bisa lanjut di Japri di DM. Oke, terima kasih. Thank you Bu Gege atas undangannya. Semoga bermanfaat. Thank you. Amin, sama-sama Pak Mari.